Dan pemirsa, langsung saja berikut adalah saham-saham pilihan dari Mas Rifki Ramadan, Equity Research Analyst MNC Sekuritas. Yang pertama pemirsa adalah MLPL. Direkomendasikan buy on weakness dengan support di 540, resisten di 650. RALS di support 650, resisten 780. BANK di support 3180, resisten di 3700, dan LSIP 1085, resisten di 1250, semuanya buy on weakness. Kenapa nih Mas semuanya buy on weakness? Apakah peluang pekan depan memang akan koreksi? Oke, melihat dari chart yang ada, memang kami perkirakan bahwasannya untuk MLPL sendiri akan mengalami koreksi sementara. Maka kami rekomendasikan untuk para investor untuk melakukan aksi pembelian buy on weakness dengan level situasi industri. Segi pandangan kami terkait dengan rekomendasi saham berikutnya adalah RALS, yang kami juga merekomendasikan aksi pembelian buy on weakness di level 675, dan mohon diperhatikan juga nih bahwasanya kita memiliki level stop loss-nya itu apabila sudah mencapai titik 630. Target price atau resisten pertama dari si RAL sendiri kami perkirakan adalah di 730. Lalu apabila sudah berhasil menembus angka 730, target price selanjutnya adalah 780. Nah, untuk katalis yang ada dari segi RALS, kami bisa dilihat juga bahwasanya RALS juga mencatatkan pertumbuhan yang cukup oke, baik dari segi bottom line dan juga top line. Dilihat juga dengan adanya perkembangan relaksasi dari PPKM dan juga mulai teratasinya kasus COVID yang sekarang mungkin tingkat penyebarannya sudah berada di bawah 6 ribuan atau 5 ribuan kasus per harinya, akan memberikan salah satu sentimen positif terhadap sektor industri yang berbasis retail. Lalu selanjutnya adalah bank yang kami rekomendasikan untuk buy on weakness juga di 3250 dengan level stop loss-nya di 3090. Artinya kami juga melihat bahwasannya ke depannya tidak menutup kemungkinan ekosistem dari perbankan digital ini akan menjadi salah satu ekosistem yang cukup menguntungkan bagi si perbankan itu sendiri. Bahwasannya dengan adanya transformasi digital dan concern terhadap pengembangan layanan digitalnya akan memberikan kontribusi yang cukup positif, khususnya dari segi ROE yang tentunya akan meningkat. Mas Rifki, mohon maaf untuk BANK tadi ya, supportnya di? Supportnya sendiri kami di 3090, Mbak. 3090 ya, saat ini masih di 3220, masih ada peluang untuk buy on weakness ya, oke. Iya. Kami koreksi tadi, BANK supportnya ada di 3180 di grafis, kami koreksi ke 3090 ya. Baik, dan LSIP, kenapa LSIP dari CPO? Oke, mungkin bisa kita lihat juga Mbak ya, secara story untuk CPO sendiri memang cukup menarik bahwasanya dari konsensus yang ada, average selling price dari dari produk CPO berada di atas level 4.000 Malaysian Ringgit, dan artinya itu akan menjadi salah satu potensi yang cukup menarik bagi emiten-emiten yang bergerak pada bidang CPO. Dan bisa kita lihat juga sepanjang atau bahkan mendekati akhir tahun ini demand terhadap CPO memang relatif naik ya Mbak ya, khususnya untuk negara di China dan juga di India itu sendiri. Dan diharapkan juga pada saat menjelang musim hujan ini kita bisa lihat produktivitas dari si CPO memang relatif lebih stabil dan juga lebih baik, sehingga hal tersebut mendasari bahwasanya si emiten yang berbasis CPO ini akan menjadi salah satu emiten yang cukup atraktif nih Mbak dalam kurun waktu dekat ini. Dan untuk LSIP sendiri kami memberikan rekomendasi buy on weakness di 1105, untuk target price-nya resisten pertama di 1150. Lalu apabila sudah berhasil menembus titik resisten di 1150, mohon perhatikan kembali pada level resisten keduanya di 1250, dan mohon diambil langkah stop loss apabila sudah berhasil menembus titik support terbawahnya di 1050 atau 1050. Oke, 1050. Hari ini sudah di 1075. Waspada jika turun di 1050 gitu ya? Iya, benar sekali. Oke, jadi hari Senin cermati dulu, jangan buru-buru masuk. Kalau dia mampu membalikan arah dari 1075 menguat gitu ya, boleh melakukan pembelian. Tetapi ketika dia malah mengarah ke 1050, hindari dulu LSIP.
Iya, benar sekali. Oke, itu dia rekomendasi untuk sore hari ini pemirsa. Kita beralih ke pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp interaktif ya. Yang pertama ada Mas Hadi dari Denpasar. Mas Hadi ini menanyakan untuk IMAS minggu depan seperti apa? Saya punya di 112. Selamat sore, Mas Hadi. Silakan. Bagaimana jawaban Anda, Pak? Mas Rifki? Oke, sorry Mbak. Untuk IMAS sendiri ya Mbak ya? IMAS, betul. Indomobil Sukses. Betul. Oke. Untuk IMAS sendiri, kami melihat bahwasannya akan ada potensi. Saya koreksi Mas, mohon maaf. Yang ditanyakan Oke. adalah Limas Indonesia Makmur Elmas, punya di Elmas ya. 112, ya. Oke. Untuk saham Elmas sendiri sekarang bisa kita lihat memang mengalami koreksi di 1,77%, dan pandangan kami sekarang untuk si emiten Elmas berada pada teritori yang negatif, bahwasanya nanti ke depannya untuk saham Elmas sendiri pergerakan range harganya itu akan mendekati titik resisten terdahulu di 120. Apabila tidak berhasil menembus titik resisten 120, maka Elmas sendiri akan mengalami penurunan sementaranya itu di level titik support sebelumnya, yaitu 107. 107. Iya. Oke, jadi range-nya 107 sampai 120. Iya, benar sekali. Menarik nggak itu? Kalau punya di 112, sebaiknya di hold dulu saja. Sebaiknya iya. Di hold saja dulu ya. Di hold dulu, dan mungkin kalau misalnya seandainya dia berhasil menembus titik support di 107 tadi ya Mbak ya, bisa langsung diambil Cut loss. saja. Oke. Kita beralih ke penanya berikutnya dari Pak Budi di Jakarta. Selamat sore Pak Budi, mau menanyakan mengenai emiten komoditas Indi. Baru masuk hari ini, bagaimana peluangnya? Oke. Untuk Indi sendiri bisa kita lihat secara teknikal. Secara stokastiknya bisa dilihat bahwasannya si emiten Indi berada pada area overbought. Namun mohon berhati-hati, akan ada potensi penurunan yang mungkin akan ada pada level 1.345 terlebih dahulu nih Mbak, untuk level support di awalnya. Dan apabila nantinya sudah menembus titik 1.345, kami mencermati penurunan berikutnya untuk emiten Indi ialah di harga 1.330. 1.330, jadi peluangnya masih akan turun, dan hari ini saja sudah turun hampir 3%, bukan cuma Indi, tapi beberapa emiten komoditas batubara juga. Tampaknya profit taking ya? Iya, sudah profit taking, dan juga mungkin kalau bisa kita lihat juga secara regulasi yang ada, emiten batubara agak sedikit bersinggungan dengan concern dari ESG itu sendiri sih Mbak, ESG itu sendiri. Oke, bagaimana dengan batubara ini? Apakah peluangnya boleh di buy on weakness seiring dengan harga komoditasnya yang sempat menyentuh level tertinggi mulai dari 2008 gitu ya? Atau memang saatnya dilepas dulu? Kita bahas di segmen berikutnya, juga pertanyaan-pertanyaan dari WhatsApp interaktif. Kami segera kembali pemirsa sesaat lagi.